wakil gubernurnya Kang Deddy Mizwar. Oh. Nah, ketika malam takbir, saya memutuskan pulang jalan kaki waktu itu. Nekat jalan kaki, tapi alhamdulillah sampai juga 2 hari 2 malam itu. Saya sempat istirahat di Parakan Muncang itu di Asep Strawberry, di situ ada musolahnya. Tersipu juga kayaknya. Seorang Sule waktu itu saya pernah nekat juga ke Jakarta. Saya nyari ke tempat dia syuting waktu itu di Net TV, adanya di Ini Talk Show. Kebetulan maghrib saya sampai ke sono. Ada asistennya waktu itu, kalau nggak salah itu si Komeng, Kang Komeng lah waktu itu. Kang Komeng, ngapain lu kemari katanya? Ini mau nawarin lukisan, gue bawa dari Garut 2 kan gitu. Wah, itu mau udah lengkap pakai figura gitu. Saya nekat, malahan di bis itu nggak boleh pertamanya, tapi saya kibulin itu waktu itu si kondekturnya. Akhirnya saya berhenti, nyasar dulu ke Casablanca gitu. Ternyata di Casablanca itu studio utama Net TV di Mega Kuningan. Nah, akhirnya ini ada titipan katanya buat ongkos aja nih. Berapa emang lukisan? Gak tahu dah berapa aja ngasihnya. Dia ngasih amplop itu dengan ada uang di dalamnya, ternyata tebal. Wah, saya bilang lumayan juga ini. Ternyata waktu itu sangat-sangat membutuhkan. Saya ongkos pas-pasan, pulang aja bingung waktu itu. Ketika saya akhirnya pulang, begitu di tengah jalan saya buka, ternyata itu uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Kopsen, kopi orangnya seni atau kopi seni. Pada season saat ini ini merupakan lanjutan dari obrolan sama Kang Rey yang kemarin.
saat ini kita berada masih tetap di Situ Bagenit. Kalau kemarin kita posisinya di tempat yang berbeda. Kalau ini kita berada tepat di tengah-tengah Situ Bagenitnya. Sebelah kiri Gunung Guntur, belakang saya Gunung Sikurai sama kapal pembersih Cenggonok ya. Sampah. Bukan, itu kapal buat normalisasi. Nah, ini kapal salah satu Proyek normalisasi. untuk menormalisasi Situ Bagenit. Ini terlihat. Dan kemarin karena situasinya hujan terus juga mau malam, akhirnya syuting kita hentikan dan dilanjutkan pada pagi hari ini, di mana suasananya sangat berbeda, sangat sepi karena memang kunjungan masih belum seramai yang normal dari sebelum corona. Tapi Kang Re di sini masih tetap semangat, yang kita akan kupas beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat mengenai dunia kesenirupaan. Gimana Kang Re kabarnya semalam hujan? Alhamdulillah, memang hujan ya, walaupun nggak terlalu besar, hujan ya cukup bikin udara sejuk, segar sebetulnya. Tapi memang terapi alam yang sangat-sangat luar biasa sih. Obrolan kita kemarin kan udah sampai pada hal-hal yang ini memang lebih ke intuitif ya, namanya sebuah kejadian dalam hidup itu setiap orang pasti berbeda, tidak ada yang sama, baik itu masa senang, masa susah. Nah ini diteruskan dengan yang kemarin ketika Kang Rip ada kesan tertentu ya dalam berkesenian, pengalaman ya yang paling berkesan. Ketika ya Kang Rey dalam posisi lagi membutuhkan, ternyata alhamdulillah ada salah satu lukisannya yang akhirnya bisa sold ya. Nah untuk yang lainnya gitu Kang Rey, ada lagi gak yang bisa di share ke kawan-kawan kita mengenai seperti apa sih yang dalam konteks nantinya ada hikmah dari kejadian itu gitu. Ya, sebetulnya ketika kita berkesenian, yang ada di kepala kita adalah menghasilkan beberapa karya gitu. Tapi pada sesi-sesi tertentu, ketika saat-saat tertentu yang memang klimaks, saya pernah mengalami waktu itu kondisi terpuruk, sangat-sangat terpuruk dalam kehidupan lah, tanda kutip. Ketika terbentur dengan permasalahan ekonomi dan sosial waktu itu, saya tetap merasa bangga lah sebagai seniman, apapun itu basic pendidikan saya. Tapi saya yakin saya bisa mengeksplor, saya bisa menggali potensi yang ada. Waktu itu kesan yang sangat-sangat berkesan ketika kehidupan saya terpuruk. Anak saya waktu itu memang sangat-sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan. Saya bingung. Tapi ketika itu spontanitas, saya nekat untuk menawarkan beberapa lukisan langsung ke waktu itu, kalau nggak salah. Sebelum kita lanjutkan kepada obrolan yang selanjutnya, kita nikmati dulu kopi seni, Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Celing dulu mantap. Mantap. Wakil gubernurnya Kang Deddy Mizwar. Kang Deddy Mizwar waktu itu. Gubernur ya. Saya nekat ke sana dengan berbekal ongkos pas-pasan. Dari Garut ke? Dari Garut ke Bandung waktu ke Bandung, itu. Ya. Saya cari, nanya-nanya, akhirnya ketemu, ternyata rumah dinasnya di Simpang Dago. Simpang Dago. Sampai ke sana. Sampai ke sana, alhamdulillah selamat. Cuman kebetulan waktu itu sangat super sibuk Kang Deddy waktu itu. Nah, kebetulan ada stafnya yang si Kang Iwan kalau nggak salah waktu itu. Iya. Dia meminta nomor handphone saya dan ya alamat yang bisa dituju lah kalau ada konfirmasi memang. Nah, akhirnya saya titipkan waktu itu.
Nah, ketika mau pulang, saya bingung waktu itu. Saya sempat nginep semalam di Masjid Agung Bandung waktu itu. Nah, ketika malam takbir, saya memutuskan pulang jalan kaki waktu itu. Nekat jalan kaki, tapi alhamdulillah Sampai ya. sampai juga 2 hari 2 malam itu. Saya Insya Allah. sempat istirahat di Parakan Muncang itu di Asep Strawberry, di situ ada musolahnya. Saya sempat singgah semalam di situ, terus paginya berangkat lagi. Nah, ketika sampai di Garut saya bingung. Karena waktu itu saya benar-benar sangat terpuruk dan saya langsung merapat ke tempat rekan saya sebagai seniman juga itu di daerah Pasir Malang, yaitu Stadiono lah, yang dikenal sebagai Bah Kasdi. Nah, waktu itu kaget dia kan begitu pas nanya, "Kenapa lu?" katanya, "Kok berkeringat kayak gitu pagi-pagi begini?" Malam waktu itu. Malam. Karena saya jalan kaki jam 9 pagi dari daerah Cicalengka sampai Garut jam 9 malam saya waktu itu. Nah, saya bilang saya jalan kaki dari Bandung. Wah, langsung ngambek dia. Histeris. Udahlah katanya, kamu nih nggak usah macam-macam. Bukan macam-macam, memang saya lagi terpuruk. Akhirnya saya cerita sepintas tentang apa yang terjadi. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian ternyata memang ada telepon langsung dari staf. Si Kang Iwan itu sendiri, stafnya Kang Deddy Mizwar waktu itu. Saya dikabarin minta nomor rekening katanya waktu itu. Bapak mau ngirim katanya. Alhamdulillah waktu itu saya ditransfer 3 juta rupiah untuk satu karya yang memang karya spontanitas saya waktu itu, dengan gayanya kontemporer, memang kontemporer. Alhamdulillah. Akhirnya ini ya. Dari apa namanya, dari awalnya pahit sehingga membuahkan hasil yang manis, seperti peribahasa, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, akhirnya laku. Terus ada satu lagi, maaf. Ada yang paling berkesan sekali ini. Mungkin beliau sampai sekarang mungkin kalau melihat tayangan ini ya sempat. Sebelum kita lanjutkan kepada obrolan yang selanjutnya, kita nikmati dulu kopi seni, Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Celing dulu, mantap. Mantap. Tersipu juga kayaknya. Seorang Sule waktu itu saya pernah nekat juga ke Jakarta. Saya nyari ke tempat dia syuting waktu itu di Net TV, adanya di Ini Talk Show. Kebetulan maghrib saya sampai ke sono. Ada asistennya waktu itu, kalau nggak salah itu si Komeng, Kang Komeng lah waktu itu. Kang Komeng, ngapain lu kemari katanya? Ini mau nawarin lukisan, gue bawa dari Garut 2 kan gitu. Wah, itu mau udah lengkap pakai figura gitu. Saya nekat, malahan di bis itu nggak boleh pertamanya, tapi saya kibulin itu waktu itu si kondekturnya. Akhirnya saya berhenti, nyasar dulu ke Casablanca gitu. Ternyata di Casablanca itu studio utama Net TV di Mega Kuningan. Akhirnya dikasih petunjuk sama satpam, saya harus menuju ke daerah Kalibata, Pancoran. Nah, di situ ada studio Net TV Ini Talk Show. Nah, alhamdulillah saya ketemu sama Sule. Kebetulan lagi syuting. Nah, kata si Komeng, udah bang, kita ngerokok aja di sini. Waktu itu kalau nggak salah Marcel itu bintang tamunya itu. Hari sebelumnya itu Patin kalau nggak salah. Nah, saya ngobrol sepintas, udah tunggu sini aja lah, gue inbox katanya. Nah, dia nggak tahu dia inbox, nggak tahu dia di BBM dulu kan, waktu zaman BBM dulu. Nah, akhirnya dia keluar waktu itu. Kang, ampura cenah keur sibuk kumaha, pakai bahasa Sunda, maaf waktu itu. Dan memang Komeng sama orang Sunda juga. Nah, akhirnya ini ada titipan katanya buat ongkos aja nih. Berapa emang lukisan? Gak tahu dah berapa aja ngasihnya. Dia ngasih amplop itu dengan ada uang di dalamnya, ternyata tebal. Wah, saya bilang lumayan juga ini.
Ternyata waktu itu sangat-sangat membutuhkan. Saya ongkos pas-pasan, pulang aja bingung waktu itu. Ketika saya akhirnya pulang, begitu di tengah jalan saya buka, ternyata itu uang 50 ribuan sejumlah 1,5 juta kurang lebih gitu. Dia ngasih itu buat saya waktu itu. Ya alhamdulillah itu sangat berkesan. Saya nekat Iya. waktu itu. Alhamdulillah. Justru dengan kejadian yang itu, kawan-kawan, ada hikmah ya bisa kita ambil ya. Salah satunya kita perlu proses, bekerja keras, menawarkan dengan kondisi yang cukup ya. Kalau tadi kan Kang Re prosesnya ekstrim juga ya, ke bawa ongkos pas-pasan, kalau enggak ya dari Jakarta jalan lagi untuk ketemu Kang Sule. Dan kebetulan ini sebagai informasi ya, Kang Sule waktu saya pergi ini tahun berapa ya, saya sendiri salah satu penyelenggara bareng-bareng tim sukses waktu salah satu Bupati Garut, Jeneng atau ini apa namanya, jadi ya, kita mengadakan pesta di Begenit ini, dan salah satu bintang tamunya seniman Garut juga, Kang Sule. Mudah-mudahan Kang Sule masih ingat. Saya ngambil kameranya, apa acara saya bikin, alhamdulillah. Dan kita membuat ini dengan salah satu investor di Garut juga yang memberikan dukungan pendanaan di acara tersebut untuk mancing se-Kabupaten Garut. Ini segede gini, berapa puluh ton kalau tidak salah, kita ngisi pertama isi 10 ton, yang kedua 6 ton, masih kurang isi lagi 3 kali pengisian ikan. Dan alhamdulillah waktu itu pesta rakyat di sini. Dan Kang Sule pasti ingat zaman Kang Diki Chandra kalau nggak salah ya. Sama Kang Diki Chandra di sini kita pesta, kita nyanyi bareng sama Kang Sule. Mudah-mudahan nanti Kang Sule bisa silaturahmi bareng-bareng dengan Purpa Garut, dengan Purpa Nusantara, dan ya kita Kang Greg, kita mudah-mudahan ya diberikan kesempatan kita berkunjung ke rumah Kang Sule, kita ngobrol-ngobrol bareng mengenai perkembangan seni rupa Nusantara. Insyaallah. Nah, itu tadi obrolan-obrolan mengenai satu kisah ya, yang mudah-mudahan itu tadi ada hal secara teknik mungkin bisa kita ambil ya. Salah satunya ke depan kita itu akan ada acara, cuman ini masih ya kita nggak publish ya. Insya Allah acaranya yang memang mudah-mudahan menjadi solusi untuk para pelaku seni dalam menghadapi situasi sulit yang sering kita hadapi, bagaimana kita mendapatkan solusinya gitu. Dan keberesi insya Allah ada acara yang bisa membantu lah sedikit-sedikit, seperti apa bantuannya ya, yang jelas. Sebelum kita lanjutkan kepada obrolan yang selanjutnya, kita nikmati dulu kopi seni, Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Celing dulu, mantap. Mantap. Itu tujuannya buat pelaku seni langsung gitu. Nah, ngobrol-ngobrol gitu kan tadi, tanpa disadari ada teknik menjual yang unik ya. Sebenarnya itu menjual Kang Re teh. Nah, ini nanya teknik Kang Re dalam mengeksploitasi media, artinya gimana itu media bisa oke. Kan selama ini para pelukis biasanya bahan yang menggunakan kanvas, kertas, itu kan udah biasa. Nah, Kang Re selain itu apa bahan yang pernah Kang Re ini apa ya boleh dikatakan lah jadi betah juga gitu kan, dan murah mungkin atau seperti itulah. Sebetulnya kalau berbicara tentang masalah teknik, sebetulnya selagi kita bisa, selagi kita ada, ketika soalnya begini, sepengalaman saya itu ketika kita sangat-sangat ingin berkarya, kita kebingungan. Karena apa? Karena begitu melihat kondisi media yang ada di tempat atau di studio kita terbatas. Nah, disitulah kita dituntut untuk berpikir lebih, dalam artian dalam berkesenian itu apapun bisa selagi kita menerapkan estetika
yang memang sesuai dengan seni rupa itu sendiri. Katakanlah sekarang di bidang seni lukis, selain kanvas, kertas atau sejenisnya, saya juga sering mengeksplor dari bahan-bahan lain, Ya. semacam hardboard juga yang memang seperti dulu pernah sering dipakai oleh katakanlah guru saya waktu itu, almarhum sekarang di Kopeguan itu, Andre Karnaga. Nah, termasuk beberapa diantaranya Kang Enceng juga. Itu Jadi artboard seperti apa cara pengolahan medianya? Apakah langsung digambar? Itu bagusnya gimana? awalnya hardboard itu ya permukaannya ya kita dasari warna putih dulu sebagai pelapis dasar. Pelapisnya sama dengan kanvas. Apa aja Pelapisnya gitu? waktu itu kita menggunakan sejenis semi deco, yaitu shape. Oke, shape. Karena apa? Karena itu lebih bisa menahan resapan, rembesan iya. gitu. Jadi Karena walaupun kayak aquaproof ya jadi. sejenis Itu emulsi yang lah. dipergunakan sisi dua-duanya pernah dicoba. Yang ada kan ada yang kasar, ada yang licinnya. Oh iya. Iya. Kita sebetulnya waktu itu tidak memilih mana bagian permukaan, mana bagian bawah. Tapi pada prinsipnya kita mengambil yang bagian permukaan karena itu lebih apa Halus. ya? Lebih halus dan lebih bisa licin. menahan Oh iya. resapan. Karena kan itu udah ada lapisannya ya. Ya, ada lapisan. Kalau yang kasarnya itu kan kecenderungan daya serapnya tinggi. darah serapnya tinggi. Disicet bisa bisa digunakan dengan teknik Tapi tertentu. sebetulnya itu kan artboard ini bisa dipakai kedua-duanya ya, tergantung kebutuhan dan Iya. tujuan kita melukisnya mau teknik seperti apa. Iya, Itu cat yang dipergunakan masih cat minyak. cat minyak. Oh, cat minyak. Cat minyak. Karena memang saya lebih identik ke cat minyak karena memang dari awal mendalaminya ya cat minyak. Beda plus minusnya kalau artboard mungkin tidak usah kita ngebentang capek-capek. Ya, Ya otomatis artboard sudah terbentang rapi. Cuman masalahnya kalau artboard giliran lukisannya besar, ya. itu artboard kalau tidak salah 2,20 m ke 1,20 m kan ya. 2,40 m. Maksimal kan ya. sekian, berarti Iya. artinya kalau Paling nyambung. diapa-apain ya nggak bisa, udah lurus aja segede gitu. Kalau kanvas kan bisa digulung. Karena setahu saya waktu itu guru saya bilang waktu itu memang pelukis-pelukis Belanda dulu, zaman dulu, bahkan masih zaman pakai tempera dulu. Oh. Cat tempera itu cat dinding itu biasanya. Tapi udah mulai ada kemajuan, mereka menggunakan sejenis hardboard, kayu papan jati untuk media lukisannya itu sendiri sebetulnya gitu. Karena waktu itu mungkin masih terbatas lah kain seperti sekarang ini kanvas itu kan gitu. Apalagi Kang Rey selain artboard yang lain medianya? Medianya lebih ke nge-mix sebetulnya. Enggak, itunya untuk media ini kan ada kanvas, terus satu lagi pakai kertas. Kita terus pakai, kertas, ada kertas yang pabrikan kayak kertas kan daluang. berurusan artboard. Nah selain itu ada lagi yang lain nggak? Apa bahan yang lain? Bahan yang lain dari dari karung goni itu, karung beras Ini, itu. oh iya, karung goni itu ada Teksturnya beberapa lebih pelaku seni juga yang pelukis ya. yang banyak pakai. Tapi sekarang karung goni cukup susah ya, beda dengan Iya, dulu. memang Kalau dulu sekarang kan karung terbatas. pakai karung goni, karung beras, sekarang karung plastik yang dipakai. Iya. Cuman Itu Kang Rey masih ada itu untuk kalau kita melukis pakai karung goni. karung goni kalau karya-karyanya memang terus terang udah. Enggak, ini bahannya kalau kita cari di pasar masih ada, banyak. masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Cuman insya mungkin Allah. diproses lagi Kang Rey. Kan karung goni teksturnya cukup kasar dan kerapatan kainnya kan boleh dikatakan carang Iya, apa jarang-jarang kan jarang, bolong-bolong iya. gitu kan. Itu gimana? Kita pakai Dilabur lagi nggak? pakai laburan sebagai dasaran. Oh, tetap dilabur. Tempat laburan. Karena kita lebih nge-expose ke teksturnya itu sendiri gitu. Jadi banyak cara lah sebetulnya mah dari papan apapun itu. Oke, ini jangan lama, jangan lupa
karena obrolannya makin menarik. Ngopi. Ini kopsen lagi. Kopi seni. Mantap. Ngopi. Biar celing dan mantap. Di sini kita ngobrol tanpa kita sadari mata-mata kita tuh lagi maling. Ya artinya maling mata, maling pandangan. Iya. Ada yang di belakang kita, ada yang orang lagi cari ikan Iya, pakai jaring. Itu cukup indah ya secara visual. Nah ini Kang Rey untuk sisi imajinasi atau gagasan atau ide Kang Rey, cara memprosesnya menjadi sebuah lukisan itu seperti apa? Apa harus tapak dulu gitu kan? Ada beberapa Kan orang ini pasti terutama kawan-kawan yang masih baru dan adik-adik yang SMP masih belajar. Ini gimana yang mengolah imajinasi nih? Saya pengen melukis, tahu-tahu orang melukis apa gitu surat-surat gak jelas, ada juga yang realis, dia kayak foto. Mereka pasti bertanya-tanya, gimana bisa melakukan sebuah berkarya dengan imajinasi yang menurut dia itu ya menarik lah. Itu gimana Kang Rey? Ya memang kita butuh satu ruang untuk kita berimajinasi, untuk kita menggali intuisi. Sebelum kita lanjutkan kepada obrolan yang selanjutnya, kita nikmati dulu kopi seni, Kopsen, kopinya orang seni, biar celing dan mantap. Celing dulu mantap. Mantap. Yang memang kadang-kadang bergejolak. Nah, memang itu ada saat-saat atau saat-saat tertentu yang memang wajib lah, katakanlah wajib. Karena apa? Untuk membuat karya-karya yang di luar realis itu, kita membutuhkan satu atmosfer yang sangat-sangat khusyuk lah, katakanlah begitu. Tapi situasi yang harus seperti di sini tuh tenang kan, semilir angin, riak air yang cukup tenang, merata. Ini boleh dikatakan bisa membawa kita energi, terhadap situasi yang lebih tenang, sehingga ya mungkin artinya boleh di pengertiannya bahwa ketika situasi hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita mau melakukan karya yang inovatif itu otomatis lebih cepat gitu ya. Lebih tertata. Beda ketika kita bising, wah kita pahibut, sibuk, boro-boro mikirin berkarya bagus, mungkin ya yang ada itu tadi gejolak emosi, pebaliwut kan gitu. Ya, yang jelas pada intinya dalam berkarya itu kita butuh ketenangan, butuh fokus, terus yang paling inti kita tidak membatasi diri dengan media tertentu gitu. Nah ini Kang Rey kan melukis dari tahun 94 sampai sekarang 2020. Udah berapa kurang lebih lah karya yang Kang Rey ciptakan itu yang dibuat? Kalau secara detailnya mungkin saya udah lupa, tapi kalau saya prediksi kira-kira kurang lebih saya masih ingatlah beberapa karya waktu itu, karena saya juga mungkin sempat menghitung beberapa di antaranya. Kalau sampai saat ini mungkin sekitar 1.500-an udah. Cuman itu memang yang paling banyak pakai bahan kanvas, kertas, atau yang paling banyaknya apa? Yang paling banyak tentunya ya kanvas. Karena memang Kang Rey paling suka dan paling banyak ukuran berapa yang biasa dipakai? Kalau dulu saya lukisan besar-besar ya. Ukurannya ya sekitar 2,5 meter gitu. Tapi itu variatif juga sih. Bahkan yang ada yang pernah dikoleksi sama Haji Rudi Gunawan, itu bupati kita, itu lukisan saya 185 kali 120 itu kalau nggak salah, itu paling besar itu waktu itu. Itu saya bikin teknik palet dulu, ekspresionis. Saya bikin karya budak angon waktu itu. Budak angon. Ya alhamdulillah waktu itu
direspon baik sebetulnya saat Oh, iya. itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin ada sekitar 7 karya lah yang pernah dikoleksi sama beliau itu. Kan saya tadi mendapatkan informasi Kang Rey ini berhubungan dengan para pejabat, bupati, wakil gubernur. Itu kan cukup istimewa ya untuk kalangan masyarakat biasa. Nah, kalau menurut Kang Rey, kita sebagai pelaku seni ya, boleh dikatakan sebagai perupa atau mungkin sebagai seniman, Ya. itu untuk berhubungan dengan masyarakat ya, menurut Kang Rey harus seperti apa? Kalau untuk Ada tanggapan memasyarakatkan nggak? seni itu sendiri yang pernah saya telaah, karena mungkin saya dulu juga pernah mengalami langsung berinteraksi dengan masyarakat halayak. Lebih utama juga itu, Ya, penting ya. penting karena memang dulu kita harus yang paling utama lebih memahami kapasitas pemahaman apresiasi masyarakat itu sendiri, Iya. nah, gitu. Mulai dari nilai ekonominya, mulai dari selera masyarakat Iya. itu sendiri. Makanya kan lebih cenderung ke karya-karya yang ringan. Dalam Iya. artian ringan itu di sini lebih cenderung ke karya-karya dekorasi lah, Iya. gitu. Itu Nah, lebih. untuk aplikasi Kang Rey sebagai perupa Nusantara di masyarakat itu apa yang ditampilkan? Apa Kang Rey menawarkan sebuah jasa, contoh di ketika mural, atau Kang Rey ketika 17 Agustusan bikin apa itu gapura, seperti apa biasanya Kang Rey yang bisa Kang Rey beri ke masyarakat supaya kawan-kawan yang lain juga harus ngikutin ya, kita Ya. di masyarakat harus eksis ya, Ya. menunjukkan kemampuan kita. Kalau kita bicara untuk masyarakat yang lingkungan paling kita tahap aja dari lingkungan terkecil, Ya. dari lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu sendiri mungkin saya sangat-sangat kental. Mereka udah mencap saya itu sebagai seniman gitu. Apapun itu yang saya kerjakan tetap bersentuh dengan seniman. Jadi banyak beberapa hal yang bersentuhan di masyarakat itu sendiri, di KRT-an, di kelurahan, sampai tingkat kecamatan. Saya seringkali dipintai oleh mereka itu sebagai pelaku seni. Contohnya misalkan untuk dekorasi ruangan-ruangan. Ya, sekarang saya juga pernah terlibat lama itu di dekorasi tim dekorasi pengantin itu. Oh iya. Saya udah Sering ya. Pakai lama, janur-janur itu ya. 2 tahun. Zaman dulu mah pakai buah-buahan. Buah-buahan, iya. Sampai begadang malam Bikin kan jam begitu. panah 17 Agustus. 17 Jadi Agustus. kawan-kawan di daerah lain gimana kalau Garut? Ini kita 17 Agustus ada kebiasaan jam panah namanya tuh. Kayak ini masih jam panah itu kita pergi bareng-bareng tiap RT, tiap RW ya. Punya satu karya. Si jam panah itu ada yang pakai bentuk-bentuk binatang, terus ada yang biasanya itu di dalamnya ada makanan. Tumpeng, ada asin, terus ada daging, tempe. Nah, yang satu RW itu perwakilan ada 20 orang tuh. Pas masuk di sebuah lapangan ya, lapangan alun-alun desa atau kecamatan. Di situ kita bareng upacara. Terus juga Kang Rey waktu itu teh. Nah, udah beres baru dibuka pada makannya. Keren itu. Dan saat ini kayaknya udah jarang ya. Sekarang memang nilai-nilai kearifan lokal seperti itu udah jarang. Sekarang udah hampir ya dikatakan hampir punah. Ya artinya kan potensi dan keberadaan para pelaku seni tiap daerah itu pasti ada. Satu RT ada yang suka justru dengan ya diharapkan ya pemerintah bisa menggiatkan kembali budaya-budaya tersebut sehingga di masyarakat terjadi keharmonisan ya. Ada hubungan baik, ada hubungan gotong royong, silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini Kang Rey, untuk Kang Rey sebagai pelaku seni ya, apa harapan atau pesan, terutama pesan aja dulu buat perupa Nusantara yang ada di seluruh Indonesia ini. Ada pesan nggak? Boleh ajakan, boleh apalah itu terserah. Kalau pesan sih sebetulnya
saya belum berani ya mengatakan pesan. Cuman mungkin ini sebagai masukan aja lah. Ya. Masukan dari beberapa pengalaman mungkin yang pernah saya ini kan. Ya selagi kita mampu untuk berkarya, ya apapun itu, berkarya ya tetap berkarya kan gitu. Jadi dalam artian apapun kendalanya, selagi kita memang sebagai pelaku seni lah, pekerja seni, ya kita tetap berkarya. Jadi jangan dibatasi oleh situasi ya seperti sekarang ini. Kayak memang kita harus beradaptasi dengan keadaan kondisi corona ya, apapun harus social distancing, tapi tetap kita berkarya dengan inovasi, dengan beredukasi kan begitu. Jadi pada intinya marilah kita berkarya semaksimal mungkin, apapun itu kita yakin pada kemampuan yang ataupun potensi yang ada dalam diri kita, bahwa kita mampu untuk berkarya. Siap. Itu saja. Oke, terima kasih. Pada saat ini kita sudah menginjak pada akhir acara kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan, informasi dari Kang Rey bisa bermanfaat untuk semua. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Kopi Seni, biar celing dan makin mantap. Sip.